Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Magrifani, salah satu dosen program studi bisnis digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasaran digital. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran, sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2026. Mata kuliah pemasaran digital merupakan mata kuliah wajib pada program studi bisnis digital dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar tidak hanya memiliki kompetensi teknis dalam digital marketing, tetapi juga mampu memahami konsep secara strategis, serta menerapkannya pada berbagai kanal komunikasi digital yang digunakan dalam dunia bisnis saat ini. Mata kuliah ini merupakan penerjemahan dari capaian pembelajaran lulusan, khususnya CPL 8, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta memiliki semangat pembelajaran sepanjang hayat. CPL 5, kemampuan merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital berbasis data, serta mengelola proyek bisnis digital. CPL 4, yaitu kemampuan mengembangkan inovasi dan kewirausahaan digital, dan CPL 1 menjunjung tinggi sikap profesional, integritas, etika, serta tanggung jawab sosial dalam praktek bisnis digital. Capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rancangan pembelajaran mata kuliah, sehingga setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan strategi pemasaran digital secara komprehensif, sekaligus mampu mengimplementasikan berbagai strategi pemasaran digital pada berbagai kanal komunikasi digital secara tepat dan berbasis data. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi perkuliahan disusun ke dalam 10 bahan kajian utama, yaitu konsep dasar pemasaran digital, customer journey dan 5A customer path, tren dan perkembangan digital marketing, strategi pemasaran digital, branding digital, konten marketing, SEO dan SEM, direct and email marketing, e-commerce dan influencer marketing, serta data-driven marketing, etika dan keamanan digital. Seluruh bahan kajian tersebut disampaikan dalam 16 kali pertemuan, dan pada setiap pertemuan telah dirumuskan sub-CPMK yang disusun secara bertahap sehingga pencapaian kompetensi tersebut dapat diukur secara sistematis. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku-buku internasional bereputasi seperti Digital Marketing, Strategic Planning and Integration karya Anne-Marie Hanlon, dan Digital Marketing, Strategy Implementation and Practice karya Dave Chaffee dan Fiona Ellis Chadwick. Selain itu, materi ini juga diperkaya dengan hasil penelitian terbaru yang saya hasilkan bersama tim peneliti yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q2 dan Q3. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh materi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek terkini di bidang pemasaran digital. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan student-centered learning melalui berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok untuk mendorong mahasiswa berpikir kreatif, aktif, dan mampu menyampaikan argumentasi secara ilmiah. Case method agar mahasiswa terbiasa menganalisis permasalahan nyata serta mengambil keputusan berdasarkan data dan kondisi lapangan. Problem based learning yang melatih kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah serta menyusun solusi secara sistematis. Serta project based learning yang melalui penyusunan project digital marketing sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam merancang strategi pemasaran digital. Akhirnya, presentasi dan unjuk kerja untuk meningkatkan kemampuan komunikasi profesional, kolaborasi, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil analisisnya. Melalui kombinasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta keterampilan memecahkan masalah yang relevan dengan kebutuhan dunia industri digital saat ini. Penilaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen, yaitu aktivitas partisipatif atau case method sebesar 20%, team based project sebesar 30%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Komposisi ini dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, sehingga tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, bekerja sama, menyelesaikan proyek, dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital secara nyata. Demikian penjelasan mengenai rancangan pembelajaran mata kuliah pemasaran digital yang saya ampu.
Harapan saya melalui perencanaan pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, didukung metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, referensi yang mutakhir, serta sistem evaluasi yang komprehensif, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep pemasaran digital, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara profesional dalam menghadapi tantangan dunia bisnis digital yang terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah pertama kali pertemuan kita di kelas di semester 3 ini. Mata kuliah kita hari ini adalah digital marketing, yang semoga materi kali ini bisa relate banget sama teman-teman semua, apalagi yang ketertarikannya dengan nanti minat pemasaran. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan sejenak kalau nanti kita akan ada 16 kali pertemuan dalam satu semester. Kemudian nanti kalian akan mempunyai sebuah project base juga yang nanti kalian harus melakukan aplikasi terhadap teori-teori yang udah diajarkan di digital marketing kepada dunia nyata gitu. Jadi nanti kalian akan dilatih untuk membuat konten, bagaimana konten yang baik, siapa target marketnya, siapa audiensnya, supaya nanti konten marketing yang kalian buat itu memang relevan dan sesuai dengan audiens yang pengen kalian capai. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas terkait from traditional to digital. Jadi ini adalah pengenalan pertama tentang apa itu pemasaran digital. Bagaimana yang dulu non-digital atau biasa kita sebut dengan tradisional, itu menjadi digital marketing. Nah, nanti garis besarnya teman-teman, saya akan menjelaskan terkait apa itu digital marketing, terus kenapa sekarang menjadi digital marketing, kapan kita harus melakukan digital marketing, di mana, siapa targetnya, dan bagaimana sebenarnya kita melakukan digital marketing itu. Nah, karena ini adalah kelas lanjutan dari pemasaran, prinsip pemasaran yang kita lakukan semester lalu, kira-kira nih ya teman-teman masih pada ingat nggak? Kalau pemasaran itu kan kata dasarnya itu sebenarnya pasar, tapi disisipi dengan imbuhan dan diakhiri dengan akhiran an. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu saya untuk memberikan apa itu definisi dari pasar? Halo, siang Budila. Yang silakan Mas, Ya, Mas Wahyu. ya. Apa itu pasar, Mas? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Oke, betul sekali karakteristiknya itu memang ada penjual dan pembeli dan dia harus melakukan transaksi. Tapi masih ada satu poin yang lupa. Kira-kira apa? Ada teman-teman yang bisa menambahkan? Terjadinya proses permintaan dan penawaran bukan Ibu? Oke, terima kasih Mbak Rahayu. Terjadinya proses permintaan. Oke, ada satu hal lagi tuh. Akhirnya menjadi transaksi itu kan. Mbak Vivin, silakan. Ada barangnya yang Ada dijual. barangnya, oke. Jadi tadi sudah dijelaskan, kalau pasar itu sebenarnya karakteristiknya ada 3, teman-teman. Tadi kalian udah sebutkan semua. Satu, udah harus ada permintaan ataupun penawaran, dan itu berarti direpresentasikan dari adanya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, yang jangan dilupain itu adalah dalam pasar itu terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Itu harus poin yang harus kita notes, bahwa yang namanya pasar itu banyak penjual dan banyak pembeli. Makanya kenapa kita butuh yang namanya pemasaran, yaitu segala strategi yang dilakukan oleh company untuk supaya transaksi itu terjadi di kita, bukan di kompetitor. Itulah makanya pemasaran. Karena tadi definisi pasar banyak penjual dan banyak pembeli. Tetapi segala pemasaran itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan sebagai penjual agar transaksi itu dilakukan pembeli itu di company kita atau di jualan kita gitu. Makanya itu hubungan pasar dan pemasaran. Nah, kita refer back dulu ya. Sebenarnya elemen utama marketing itu kalau biasanya orang-orang selalu bilang itu adalah selling dan revenues, itu tuh sebenarnya kurang tepat. Karena yang namanya marketing itu, komponen core utamanya itu adalah 3 hal. Kalau bisa kalian lihat di sisi bawah itu, ada awareness, revenues, dan loyalty. Awareness itu apa? Berarti kalian harus membuat orang-orang yang belum paham atau belum kenal kalian itu menjadi kenal. Nah, akhirnya ada tahapan dari awareness ke revenues. Berarti dari orang-orang yang sudah kenal menjadi melakukan pembelian. Dan dari revenues ke loyalty, orang-orang yang sudah membeli menjadi loyal ke kita. Membeli lagi, atau lebih merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Nah, jadi yang namanya elemen utama marketing itu tidak hanya di revenues-nya aja atau di selling-nya. Ketika orang-orang sebelum aware menjadi aware, communication menjadi hal yang paling penting. Kemudian ketika sudah aware menjadi revenues, selling strategi menjadi sangat penting. Dan akhirnya dari revenues ke loyalty,
branding strategi itu menjadi penting. Nah, itu sebenarnya core utama dari marketing, prinsip pemasaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian, akhirnya kalau misalkan di situ kalian lihat, itu di dunia digital akhirnya muncullah yang namanya konten marketing gitu. Berkaitan dengan konten yang nanti akan banyak kita bahas di semester ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke core dari digital marketing atau yang namanya konten, kalian mungkin udah lebih familiar ya contoh penerapan di dunia nyata yang namanya digital marketing. Sekarang udah ada yang namanya marketplace, udah ada yang namanya social media marketing, udah ada affiliate bahkan, udah ada yang namanya influencer dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di elemen utama digital marketing, itu ada penambahan. Ada yang namanya platform digital. Jadi sebenarnya yang namanya pemasaran digital itu hanyalah segala strategi marketing atau pemasaran yang akhirnya berubah di platform digital. Pemasarannya itu tetap menjadi core inti, teman-teman. Makanya teman-teman suka tahu ya kalau misalkan ada penjual tuh bilang, aduh iklanku boncos, aduh iklanku nggak efektif, aduh digital itu cuma buang-buang duit. Yes, karena dia bisa ngutak-ngatik digital platformnya, tapi dia tidak tahu konsep marketingnya. Padahal namanya juga pemasaran digital. Konsepnya pemasaran hanya dilakukan di platform digital. Siapa tahu besok kalau platformnya berubah menjadi apa ya, metaverse gitu, kita bisa jualan sama Captain Marvel gitu misalkan, mungkin ada namanya yang namanya metaverse marketing misalkan, karena hanya platform yang berubah. Atau kalau misalkan ada yang namanya, apa itu kalau punyanya Doctor Strange itu, yang bundar itu, pembuka portal gitu ya, siapa tahu besok ada yang namanya portal marketing. Jadi core intinya itu adalah marketing, tapi platformnya itu bisa berubah di mana-mana saja. Nah, apa sih platform digital? Platform digital itu adalah platform di mana bekerja secara machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning itu dia berarti bekerja mempelajari secara otomatis. Apa yang dipelajari yaitu adalah clicking behavior kalian. Makanya akhirnya terciptalah algoritma. Mereka hanya menuntun kalian ke ke sebuah konten atau ke sebuah isi yang membuat jempol kalian itu stop gitu. Makanya itulah platform digital. Mereka bekerja bersama dengan machine learning dan algoritma. Membentuk algoritma sehingga menyesuaikan dengan behavior jempol kalian. Nah, di digital marketing itu akhirnya memiliki SWOT analisis, teman-teman. Mereka punya kelemahan dan kekuatannya. Misalkan, karena dunia digital itu sekarang wireless gitu ya, jadi jangkauan kalian tuh lebih luas. Gaya pemasarannya jadi semakin efektif dan efisien karena kalian hanya tertuju kepada orang-orang, karena algoritmanya tadi hanya orang-orang yang memang tertarik dengan produk-produk kita. Hasil kampanyenya di dalam dunia digital itu juga mudah diukur karena misalkan ya karena kita berbasis dengan real time gitu ya. Kita udah tahu siapa yang like, siapa yang melakukan pembelian, siapa yang komen di dalam konten-konten yang kita sajikan. Tetapi ada weakness-nya, teman-teman. Kita membutuhkan keahlian digital yang sangat tinggi yang harus adaptif dan harus selalu berinovasi. Kita nggak bisa stop karena sangat cepat sekali pergantian itu. Misalkan kemarin baru belajar FB Ads, kemudian keluar udah Meta Ads, sekarang Shopee udah keluar Gmax misalkan, nanti akan keluar CPAS dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan itu men-challenge kalian untuk selalu belajar terus-menerus dan bergantung pada teknologi dan internet. Terus opportunities-nya itu adalah sesuatu yang bisa kita gapai di luar itu, misalkan kesempatan untuk menjadi viral, pertumbuhan pengguna internet, kemudian pemanfaatan AI dan otomatisasi. Apalagi yang misalkan tadi yang saya sebutkan bahwa kesempatan kalian untuk viral itu tuh bisa menjadi lebih cepat. Dan ketika itu sudah viral, kalian sudah lebih mudah untuk mendapatkan penjualan misalkan. Tetapi threats-nya ada ancaman terkait keamanan data, perubahan algoritma platform yang sangat cepat yang meminta kalian sebagai digital marketers itu harus juga cepat berinovasi. Nah, digital marketing itu apa aja? Nah, nanti kita akan belajar terkait SEO, yaitu bagaimana kalian mengoptimalkan website agar muncul di search engine. Biasanya kalian bisa pakai Google atau Yahoo atau Bing gitu ya. Nah, itu SEO. Kemudian kalau misalkan itu berbayar, itu kita sebutnya dengan SEM. Jadi kalau kalian tahu ada perbedaan antara SEO dan SEM. Search engine marketing dan search engine optimization. Kalau yang optimization ya kita secara organik gitu, tanpa berbayar. Kemudian ada sosial media, website, marketplace, digital ads, and direct marketing. Bagaimana komunikasi langsung dengan pelanggan. Pertanyaannya sebelum kita langsung masuk ke aplikasi digital marketing. Menurut kalian gimana kalau semua orang itu bermain digital marketing? Jadi semakin banyak pelaku bisnis, kemudian mereka semakin menggunakan digital marketing, sehingga persaingan itu semakin tinggi. Gimana menurut kalian menghadapi hal ini ketika semua orang melakukan digital marketing? Apa yang harus kita lakukan? Boleh ada yang mau berkomentar? Apa kira-kira? Silakan Mbak Vivin. Harus punya keunikan atau niche. Oke, harus punya keunikan. Gimana tuh keunikannya? Maksudnya gimana keunikan?
Keunikannya tuh misalkan tadi kalau misalkan digital marketing itu seperti pasar ya. Jadi kalau misalkan kita jualan di sosial media gitu, jual jual misalkan jual apa ya, jual baju gitu ya, jual baju fashion, berarti mungkin kita bisa spesifik baju fashion yang cocok untuk anak kuliah gitu. Jadi ada keunikan di sana gitu kira-kira Budila. Yes, nah itu udah menjawab. Terima kasih banyak Mbak Vivin. Nah, jadi sebenarnya pada awalnya kita harus menguasai dulu pasar dan pemasaran. Tadi kita udah bahas bahwa pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pemasaran itu bagaimana kita membuat transaksi itu dilakukan di toko kita dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan menawarkan nilai pada pelanggan yang kita tuju secara efektif. Jadi benar, yang namanya nilai itu biasanya berujung dengan yang namanya keunikan. Kuasai pasar dan pemasaran, karena tadi adalah sesuatu yang sangat padat ya teman-teman, crowded. Jadi kita harus memiliki keunikan agar terlihat. Perusahaan harus memiliki positioning yang kuat, keunikan yang kuat, yang jelas agar mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan. 2 bulan akhir, ya mungkin bulan Juni ya, itu di Jogja teman-teman ada yang namanya konsep coffee shop baru namanya Blue Butter. Mungkin teman-teman udah ada yang ke sana. Ada yang tahu nggak? Itu sekarang mereka udah bisa 3 cabang teman-teman, dan Blue Butter itu keunikannya adalah mereka tahu bahwa orang-orang ke coffee shop itu pengen melakukan experience yang berbeda. Nanti bisa kalian lihat di Instagram, dan dia dalam waktu 2 bulan aja itu pengunjungnya udah luar biasa. Padahal keunikannya mungkin kalian tahu ya, coffee shop itu udah semakin merajalela. Jadi kita susah banget tuh tahu keunikan sesuatu. Nah, yang mereka buat apa? Mereka itu memiliki boneka kucing raksasa teman-teman di setiap coffee shopnya. Raksasanya tuh bener-bener raksasa, karena kan salah satu coffee shopnya itu ada di Galleria Mall di Jogja. Galleria Mall itu dulu coffee shop mall yang udah mati, tapi sekarang jadi rame lagi karena ada Blue Butter. Itu tuh tingginya si kucing itu tuh sampai lantai 2-nya Galleria Mall. Nah itu di dalam coffee shop atau di dalam Blue Butter itu dia punya boneka kucing yang bisa gerak-gerak. Jadi matanya tuh kedip-kedip, ekornya goyang-goyang, nah kayak gitu. Nah itu menjadi sangat unik dan itu sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen di saat ini di coffee shop. Si Oyen, benar, Mas Wahyu benar. Ada si Oyen, ada si Luna gitu. Dan di setiap coffee shop Blue Butter, mereka punya 3 cabang, itu mereka memiliki 3 kucing yang berbeda-beda. Yang satu duduk pakai pita, yang satu lagi molet, yang satu warnanya putih, loreng-loreng, abu-abu, dan hitam gitu. Nah, jadi akhirnya itu membuat mereka itu untuk berkunjung ke satu toko ke toko yang lainnya. Cabang Blue Butter yang satu dengan cabang yang lainnya. Dan tidak hanya unik, tapi menyelesaikan permasalahan yang dicari oleh konsumen ketika mereka mau ke coffee shop. Mereka mau ke coffee shop itu karena pengen mendapatkan experience yang baru, yang berbeda, dan menjadi tempat yang bagus untuk difoto, misalnya kayak gitu. Karena kalau keunikan kita tidak dapat menjawab pertanyaan konsumen atau permasalahan konsumen, maka itu nanti juga tidak akan dicari oleh konsumen kita, karena kita mencari sesuatu yang menyelesaikan permasalahan dari konsumen. Nah, gimana caranya? Jadi, itu tadi yang saya jelaskan, tadi adalah yang namanya value proposition, atau yang namanya nilai dari penawaran kita. Karena anti-finish model itu harus memiliki continuous profitability. Jadi bisa menciptakan sustainable atau income yang berkelanjutan. Bisnis anti-finish itu adalah bisnis yang bisa selalu melihat dan menyelesaikan permasalahan dari konsumen. Jadi sebenarnya kalau misalkan pebisnis yang handal itu memang orang-orang yang suka cari masalah, teman-teman. Karena kalau mereka peka dengan masalah konsumen, itu bisa menjadi ladang profit buat mereka. Nah, gimana caranya kita itu peka terhadap permasalahan konsumen? Nah, kita punya yang namanya bauran pemasaran yang waktu itu sudah kita singgung di semester lalu. Price itu adalah dipersepsikan sebagai cost kalau dari konsumen. Place sebagai convenience, produk sebagai core solution. Jadi menjadi solusinya. Kita nggak mencari produk, tapi kita mencari solusi dari masalah kita. Promotion adalah komunikasi. Bagaimana kita mentranslate huruf A menjadi huruf A dan diterima huruf A oleh konsumen kita. Karena kadang-kadang dalam communication itu kita pengennya mentranslate A tapi diterima sebagai B minus misalkan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian proses atau quality, people, hospitality, dan physical evidence adalah reliability. Jadi ini kalian harus mencari dari bauran pemasaran ini mana sih yang menjadi tawaran yang bisa menyelesaikan masalah konsumen. Misalkan Indomaret atau Alfamart, mereka bukan di price solusinya, mereka bukan di proses, tapi mereka di place convenience. Mereka tahu masalah orang-orang ketika masuk ke department store atau ke toko kelontong itu convenience-nya kurang. Maka mereka menciptakan convenience itu. Mudah ditemui, di mana saja ada, dan kalau kalian tahu layout Alfamart dimanapun itu pasti akan sama. Rak makanan di mana, rak deterjen di mana, itu karena mereka pengen menciptakan convenience yang biasanya menjadi masalah dari konsumen target market mereka. Jadi kita bisa mengutak-atik dari bauran pemasaran ini. Sehingga produk hit market itu adalah fitur produk
customer problem yang kita temukan dan kita selesaikan akhirnya menjadi produk yang fit dengan masalah konsumen. Nah, supaya kita tahu produk fit market kita tepat, maka kita harus melakukan targeting, segmenting dan targeting. Kita harus menargetkan spesifik segmentasi karena kalian tahu ya, yang namanya kita sebagai manusia aja tidak bisa membuat semua orang bahagia, tapi kita bisa memilih spesifik orang yang bisa kita bahagiakan gitu. Nggak semua orang suka sama kita, tapi kita bisa memilih circle yang memang suka sama kita dan kita hanya fokus kepada circle tersebut atau segmentasi yang memang bisa kita puaskan. Nah, dalam mensegmentasi itu, membagi-bagi itu, kita bisa membagi secara demografis, psikografis, dan secara perilaku, sehingga akhirnya kita bisa menciptakan sebuah positioning yang unique value, yang memang fokus menyelesaikan permasalahan si segmentasi yang pengen kita targetkan. Sehingga kita harus spesifik fokus ke segmen tertentu agar kita bisa memastikan permintaannya dan kita bisa memuaskan keinginan mereka. Sehingga terjadilah positioning itu dan akhirnya kita benar-benar bisa terlihat di target market kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu fokus ke banyak segmentasi, kita hanya fokus harus memuaskan target market kita. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya dan sampai akhir semester ini kita akan banyak membahas terkait konten marketing atau bagaimana kita nanti menciptakan komunikasi yang baik supaya nanti positioning itu terbentuk dalam konten-konten di dalam dunia digital. Pasti kita akan membahas terkait bagaimana kita melihat Instagram dan Facebook marketing, dari insight-nya, dari keefektifan hashtag-nya, dari reels-reelsnya kalian yang gimana bisa penuh engagement, ataupun bagaimana nanti kita membuat konten planning. Dan kita juga harus tetap relate dengan adanya misalkan live streamer, TikTok marketing, bagaimana kita menganalisis TikTok marketing, menganalisis insight-nya, dan penggunaan hashtag-nya. Nah, itu dia makanya kenapa nanti semester ini akan ada team based project di mana kalian akan mengaplikasikan bagaimana kita mengemas pesan yang bagus yang harus kita edit di dalam dunia digital atau di digital marketing. Jadi nanti kalian harus membuat videonya, kalian harus tahu cara mengeditnya, nanti kalian juga bisa langsung kita lihat, kita upload ke dalam sosial media dan kita bisa menganalisis performa dari konten marketing yang kalian lihat. Nah, jadi konklusi untuk pertemuan hari ini teman-teman bahwa di dunia digital itu hanyalah sebuah platformnya. Meskipun itu hanya platform, kita tetap harus menciptakan sebuah produk yang fit dengan market kita. Sehingga maupun dimanapun platformnya, kita tetap bisa menjangkau mereka dan kita bisa mengkomunikasikan value kita supaya bermanfaat buat mereka dan akhirnya menciptakan loyalitas buat mereka. Misalkan contohnya ini ada Tavi Blast kemarin dan responsnya terhadap kritik-kritik konsumen. Bagaimana kemarin Tavi kena skandal gitu ya teman ya, karena kemasannya bocor dan segala macam, tapi dengan konten-konten yang tepat, dengan fokus dengan segmentasinya dia, itu akhirnya dia bisa mendapatkan kepercayaan kembali gitu. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh studi kasus yang nanti akan kita bahas ke depannya. Ada dua, dan yang satunya adalah Erigo dan strategi digital marketingnya di New York Fashion Week. Nah, dua tugas ini bisa kalian baca-baca dulu karena untuk kita diskusikan di awalan pertemuan minggu depan. Nah, kira-kira kalau dari materi hari ini, apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman semua? Ada pertanyaan nggak? Mbak Rahayu, ada pertanyaan nggak Mbak Rahayu? Ada sih Bu, lebih Apa ke tuh? kan kayak ketika kita implementasiin kan tadi Bu bilang digital marketing kan sekarang pakai lebih ke algoritma. Apakah in the end kita hanya fokus ke algoritma atau tetap based on need-nya dari calon customer kita atau kita hanya kayaknya algoritmanya lagi ngomongin ini bagus terus kayak ya udah kita follow tren aja gitu Bu. Oke. Nah, jadi sebenarnya dalam dunia digital marketing itu kita harus membedakan dua aspek, teman-teman. Yang namanya fitur produknya dan cara komunikasinya. Dalam dunia digital platform, ini yang harus kita pakai itu adalah cara komunikasi orang-orang di dunia digital itu sangat berbeda dengan cara komunikasi ketika kita tidak di dunia digital. Nah, algoritma tadi itu membantu kita supaya cara komunikasi kita itu tepat di dalam dunia digital. Jadi misalkan produknya itu tetap harus berdasarkan problem-problem atau masalah-masalah yang ada oleh konsumen, yaitu needs-nya mereka. Tetapi bagaimana kita menyampaikan solusinya, bagaimana kita mengkomunikasikan produknya kita, nah itu harus kita sesuaikan dengan algoritma agar sampai kepada tangan-tangan si clicking behaviors di dunia digital platform gitu. Misalkan kemarin lagi ada tren apa itu sakedung-keding apa itu tari smooth gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai, mau kita jualan salon, mau kita jualan makanan, tapi agar kita itu sampai ke target market kita yang dengan interest makanan, maka kita juga harus menunggangi cara komunikasinya, yaitu si algoritma yang lagi ngetrend itu gitu. Gitu kurang lebihnya Mbak Rahayu yang nanti nextnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Makasih Oke, Bu. Mbak Vivin, ada pertanyaan? Oh iya Bu,
terkait dengan viralitas FYP itu apakah juga berbanding lurus dengan pendapatan? Oke, baik, terima kasih Mbak Omset. Vivit. Ini pertanyaannya oke banget nih, karena itu nanti akan ada salah satu kalau kalian lihat di silabus bahwa ada yang namanya perjalanan customer journey 5 aspek gitu ya. Jadi dari yang namanya awareness, kemudian asking, kemudian jadi kalau misalkan di dulu awareness, interest, desire, terus action gitu kan kalau kita pakai AIDA framework. Jadi kita harus memahami bahwa yang namanya konsumen itu tidak hanya bisa melihat kemudian dia langsung membeli. Dia harus awareness dulu, dia harus interest dulu, dia harus desire dulu baru dia melakukan action. Nah, konten marketing yang akan kita buat itu juga tidak hanya selalu terkait penjualan gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita juga harus membuat konten yang merangsang mereka dari awareness menuju ke interest. Kita juga harus merangsang mereka membuat konten yang dari interest menuju ke desire. Dan kita juga harus ada konten yang dari desire menuju action. Jadi kita harus paham mana nih orang-orang kita yang mau kita buat dari unaware atau tidak aware menjadi aware. Jadi biasanya kita ngomongin terkait problem-problemnya. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata kulit bayi itu sangat sensitif sehingga kita nggak bisa nih pakai hand body yang asal-asalan. Nah, itu mungkin orang yang awalnya belum aware terhadap brand kita gitu ya. Misalkan kalau terkait skincare bayi, itu menjadi aware dulu. Nah, nanti kalau dia udah aware sama kita, baru kita ciptakan interest. Nah, tenang aja nih, sweet sal misalkan, itu sangat aman dengan bayi, tapi ini juga baunya itu sangat soft misalkan, sehingga dia dari aware menjadi interest. Nanti kita juga harus ada konten yang membuat dia dari interest menjadi desire. Dan kita harus ada konten juga yang dari desire menjadi action. Nah, itu semua konten marketing itu harus kita planning. Sehingga akhirnya semua konten kita bisa berkomprehensively membuat mereka dari awareness menjadi pembelian gitu. Itu nanti akan kita bahas secara satu semester ini. Gitu Mbak Vivin. Oke, Yap. ini pertanyaan terakhir ya, Makasih, Bu. teman-teman. Bagaimana perusahaan? Yes, Oh iya, dicat saya kan? tercat ya, Bu. Ya, oke. Perusahaan memastikan bahwa keberhasilan strategi pemasaran benar-benar mencerminkan tercapainya produk market fit, bukan hanya peningkatan jangkauan interaksi atau popularitas sementara. Nah, ini juga pertanyaan oke banget, tapi menanggapi lebih lanjut dari yang tadi Mbak Vivin. Nah, jadi biasanya jangkauan interaksi, popularitas itu tuh biasanya hanya di faktor-faktor perjalanan, awareness, interest, dan desire. Nah, dari desire ke action itu lebih banyak lagi variabel yang bermain. Misalkan promosinya, sale-nya, misalkan diskonnya, misalkan segala macam. Apalagi di dalam dunia digital. Saya yakin banget gak sedikit di antara kalian ketika mau check out Shopee, kalian bandingin dulu tuh. Mana nih yang dapat diskon ongkir? Oh, ini lagi ada potongan follower gitu misalkan. Nah, jadi bagaimana keberhasilan itu benar-benar mencerminkan tercapainya produk market fit, itu bisa kita lihat juga di dalam, apa ya, di dalam nanti berapa banyak orang-orang yang akhirnya melakukan pembelian. Kemudian di dalam dunia digital, itu juga bisa kita harus paham dan peka terhadap data dari review, dari komplain ataupun komentar-komentar pemakaian konsumen di dalam misalkan kalau kalian Shopee itu kan ada review-reviewnya tuh, review-review produk kalian. Nah, itu kita bisa mempelajari dari situ juga memastikan bahwa apakah produk yang kita buat sudah dengan fit market dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Oke, Mas Andi Ulia mau tanya ya? Iya, heeh. Apakah dengan strategi di digital marketing itu apakah produk itu akan tetap sustain, apakah ada di mana masanya akan menurun gitu, Ibu? Oke, nah itu tadi makanya kenapa saya munculkan di weakness-nya dari digital marketing karena akhirnya persaingan ini akan sangat kompetitif karena kayak kita tuh bisa melihat seluruh kompetitor, kita bisa melihat seluruh target market kita itu dalam satu digital platform yang sama. Makanya itu menjadi challenge buat kita bahwa kalau misalkan dulu produk life cycle sebelum ada dunia digital itu sangat lambat gitu ya teman-teman ya, dari perkenalan sampai mature akhirnya drop, di dalam dunia digital marketing itu inovasi itu dituntut untuk lebih cepat lagi. Misalkan kalian udah bisa lihat kayak Mixu ngetren, tapi ketika dia tidak ada follow up inovasi, ya udah akhirnya dia akan mati. Sehingga inovasi itu akan menjadi sebuah tantangan untuk para digital marketer sekarang bahwa kita tidak bisa kemudian stop. Kita harus terus bergerak, kita harus terus mencari masalah apa yang mereka butuhkan sehingga kita bisa tetap bertahan. Jadi memang itu challenge-nya. Jadi inovasi dan peka terhadap permasalahan konsumen selalu fit dengan stay relevan dengan mereka itu adalah kunci di dalam dunia digital. Jadi kita tidak boleh stop. Makanya kita bisa lihat banyak sekali yang dulu-dulu nge-hype gitu ya, tapi sekarang akhirnya menjadi jatuh karena dia tidak peka terhadap apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen gitu. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa 2 studi kasusnya dipelajari dulu sehingga besok kita memiliki poin diskusi yang lebih mantap. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.